Alhamdulillahirrahmanirrahim, ngobrol kali ini saya ditemani oleh Mas Haji Rafiq, CEO Radio Andika. Yang baru kali ini saya bisa mewawancarai beliau karena sudah lama sekali saya sering diwawancarai beliau, tapi saya belum pernah mewawancarai Mas Haji Rafiq dari Radio Andika ini. Apa kabar Mas? Alhamdulillah Pak Wali. Saya udah kayak orang radio belum? Udah melebihi. Saya pertama-tama mau ucapin terima kasih banget pada Radio Andika karena selaku Mas Rafiq sebagai CEO Radio Andika telah menggerakkan pendengar Radio Andika yang udah bantu banyak banget nih. Yang tercatat di saya ada baju hazmat 250, ada masker 50 box, ada sepatu boot 1 kotak besar, ada handscoon 2 karton, lalu bioetanol ada 60 liter. Saya terima kasih. Kok bisa dapat banyak sih Mas Radio Andika? Ya, saya mungkin juga mengucapkan terima kasih ini karena sebagian besar donaturnya itu dari Kota Kediri juga Pak Wali. Jadi makanya kemarin kita sebenarnya ini kan program udah lama, kita sudah mendistribusikan ke beberapa puskesmas di Kota Kediri, di kota-kota dan kabupaten yang lain. Kalau di Kota Kediri sudah ada beberapa puskesmas dan Rumah Sakit Gambiran, kemudian Bayangkara, Muhammadiyah, itu juga udah. Di luar Kota Kediri juga dibantu juga? Iya, sama. Jadi misalkan mana contohnya Mas yang di luar Kota Kediri? Misalkan kayak Rumah Sakit SLG, itu juga kita bantu. Muhammadiyah Kabupaten, HVA itu kita bantu cukup besar. Pare ya? Iya, Pare. Di Blitar juga beberapa puskesmas, ada sekitar 17 puskesmas kalau di Blitar. Banyak. Ya, di Tulungagung lebih besar lagi Pak Wali. Nah, ini kan rangkaian dari penutupan sebenarnya Pak Wali. Yang sekarang ini rangkaian penutupan nih. Ya, jadi kemarin itu program ini sudah kita tutup, ganti dengan program Sembako Du'afa. Tapi ternyata antusias dari donatur, dari pendengar luar biasa, masih ada yang ngirim. Alhamdulillah. Nah, makanya kemarin ini sisa-sisa yang terakhir saya titipkan kepada Pak Wali, kepada Pemkot Kediri, monggo nanti didistribusikan. Insya Allah kita akan distribusikan di tempat-tempat yang kira-kira membutuhkan lah, kira-kira seperti itu. Ya. Karena kita punya datanya semua, kita sebagai gugus tugas. Selain itu Mas, saya pengen nanya nih, ini sekarang kan di Kota Kediri ini kan yang sakit sudah kita obatin, lalu yang bantuan-bantuan jaring pengaman sosialnya juga kita urusin. Nah sekarang ini kita mencoba untuk menggerakkan perekonomian ya, karena kita tahu banyak yang terdampak. Nggak tahu kalau radio terdampak apa enggak? Sangat terdampak Pak Wali. Terdampak ya? Saya pikir semua sektor terdampak. Logikanya begini aja, sumber pendapatan Andika ini kan dari iklan. Ketika di bulan Februari itu atau awal Maret umroh ditutup, itu otomatis iklan travel haji umroh ada 3 biru besar yang di iklan di Andika hilang juga. Maskapai itu tiba-tiba iklannya hilang semua. Nah, kira-kira gitu. Maka kami merasakan dampak yang luar biasa, tapi kami berpikir bahwa ketika bisnis kami sedang turun, tentu ada hal-hal positif yang tetap bisa kita lakukan. Makanya slot iklan kemarin itu kita putuskan untuk donasi, untuk sembako dan lain-lain. Tujuannya saya selalu percaya bahwa kalau kita membantu orang, pastilah insya Allah Tuhan juga akan memberikan kita cara-cara untuk memperbaiki keadaan. Yang perlu digarisbawahi di Radio Andika itu di masa lapang dan di masa sulit tetap memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Amin. Kan sama dengan ada biasanya ada Jumat berkah. Kan ada di Radio Andika. Bahkan di masa sempit pun saat ini walaupun ngedrop omsetnya tapi juga bantu. Saya terima kasih banget. Sama-sama. Mas Rafiq, sekarang ini kan posisinya kan ngedrop ya. Terus kita ini sebagai pemerintah ini pengen nge-recovery, pengen membangunkan perekonomian ini. Ada nggak kira-kira tips dari Mas Rafiq sebagai insan dari Radio Andika, kira-kira apa ya yang harus kita lakukan sebagai masyarakat khususnya Kota Kediri dan mungkin masyarakat di sekitar Kediri atau di Jawa Timur lah, kira-kira gimana nih enaknya nih kita? Ya, kita pernah mendiskusikan itu Pak Wali di jaringan kita. Kebetulan Andika ini kan punya beberapa jaringan di Jawa Timur, ada di beberapa kota, salah satunya di Banyuwangi. Kebetulan saya CEO juga di sana. Di Madura juga ada beberapa radio. Kita diskusikan prinsipnya begini. Ketika kita sedang turun omsetnya, bisnisnya sedang tidak baik, ayolah kita tetap sama-sama membantu masyarakat. Nah, selain berupa program sosial, sebenarnya saya kemarin sempat memikirkan apa tidak ada misalkan kemungkinan media sosial kita yang besar ini
kan semua radio-radio kita memiliki media sosial yang besar Pak Wali. Kekuatan media sosial itu sebenarnya kan dari followernya, dari likersnya, bukan dari media sosialnya. Semua orang punya Facebook, tapi isinya berapa? Yang penting kan itu. Oh iya. Nah, Andika itu punya berapa media followers sosial. AG243 namanya, per hari ini kalau nggak salah bisa dicek nanti 525.000, setengah juta lebih. Itu AG243. Datanya yang bikin Facebook Pak Wali ya, bukan Andika. Andika tidak bisa. Iya. Di radio kami di yang lain rata-rata masih semua di atas 200.000, alhamdulillah. Tapi Andika ini kan luar biasa. Saya kemarin sempat terpikir apakah tidak bisa media sosial kita ini kita hibahkan untuk membantu misalkan teman-teman UMKM. Bagus. Yang kalau mungkin iklannya kalau di on air terlalu besar, mereka tidak jangkau meskipun sudah kita kasih diskon, price-nya sudah sangat eksklusif gitu, tapi kan mungkin tidak masuk Pak Wali ya. Tapi kalau di media sosial masih bisa. Atau nanti UMKM yang masih punya budget iklan meskipun kecil, kita fasilitasi lah di on air-nya Radio Andika. Kira-kira dengan sinergi ini Andika juga dapat meskipun sedikit, tapi Andika juga bisa membantu masyarakat atau UMKM yang kira-kira membutuhkan promosi tapi budgetnya tidak terlalu besar itu Masuk. Jadi ini mudah-mudahan jadi program ya Mas ya. Jadi ya insya Allah program. Jadi teman-teman UMKM kalau umpamanya mau promo di Andika juga bisa, harganya khusus. pasti. Wah, harganya Pasti. khusus tuh. Apalagi kalau yang ngetre Pak Wali ya pasti lah nanti. Ya kan ya beginilah cara Betul. Kota Kediri minta tolong kepada Radio Andika. Kira-kira gitu. Jadi ini saya sembari minta tolong Mas supaya Radio Andika sebagai stakeholder di pemerintah Kota Kediri juga ikut membantu menggerakkan perekonomian atau merecovery perekonomian di Kota Kediri bareng-bareng dengan semuanya. Nanti ada pemerintah kota, instansi-instansi yang lain supaya ekonominya itu segera tumbuh kembali walaupun kita masih dalam keterbatasan ya. Artinya ini new normal. Jadi kita harus pakai masker, membatasi 50% dari kapasitas yang ada, umpamanya masuk toko harus 50%, masuk warung juga 50%. Tapi saya berharap mudah-mudahan dengan program Radio Andika ini bisa tercover juga. Lalu juga program yang saya buat di sosial media saya juga insya Allah nanti akan mengcover UMKM. Itu yang online ya Mas ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan. Kalau kira-kira yang nggak online gimana kira-kira? Jadi saya tetap beranggapan Pak Wali, kalau ini kan bencana nasional, bencana dunia. Kita tidak pernah menyangka dalam hidup kita itu akan menghadapi situasi yang tidak pernah terprediksi kan Pak Wali gitu. Tiba-tiba bulan Februari masih normal, Maretnya sudah langsung ke titik nol begitu. Jadi kemarin tuh grafiknya kalau kita gambarkan biasanya kalau turun itu kan begini. Jadi hilang langsung gitu. Benar ya? Makanya kan sangat terkejut. Nah, ini mungkin recovery-nya kan kalau pengamat ekonomi teman-teman di Jakarta itu memprediksi kan tidak cukup setahun 2 tahun. Tapi kalau tidak kita mulai kehidupan yang baru ini, tidak kan kapan lagi selesainya? Saya beranggapan dengan teman-teman kemarin kita diskusikan bahwa di antara komunitas ini, pemerintah, media, siapapun itu harus memperkuat rasa solidaritas. Betul. Artinya begini, kebiasaan yang kecil-kecil aja Pak Wali. Kemarin kita diskusikan sampai ayo kita kampanyekan, mohon maaf ya, kurangi ke mall. Kalau bisa tinggalkan mall sebentar saja saat situasi krisis. Nanti kalau sudah kembali normal, tidak apa-apa ke mall lagi. Kenapa? Saya berpikir begini, seandainya ada penjual tahu, kemudian sayur, itu kalau yang memberi tetangga-tetangganya kan akan cepat bagus sekali itu ya. Kenapa harus beli sayur di mall misalnya? Jadi misalkan sederhana kayak tadi saya contohkan, misalkan ya, saya mungkin jualan tahu, Pak Wali misalkan kedelai, saya belinya ke Pak Wali. Pak Wali nanti butuh apa ke tetangga nanti kira-kira akan muter terus ekonomi. Iya Mas, jadi cepat sekali. Apalagi di Kota Kediri ini ada yang menanam sayur hidroponik. Itu kan juga bisa dijual ke tetangga-tetangga ya. Itu juga menurut Mas Rafiq ini kan ekonomi lokalnya akhirnya bisa bertumbuh dengan cepat. Iya. Saya selalu berharap mari ayo kita gerakan membeli ke tetangga, memberi ke tetangga. Insya Allah nanti beban Pak Wali lebih ringan, beban negara lebih ringan. Kenapa? Ekonominya berputar-putar di lingkungan masyarakat sekitar. Iya betul. Yang kedua itu juga akan menumbuhkan solidaritas antar masyarakat yang mungkin kemarin hidup sendiri-sendiri. Sekarang ayolah saling menolong. Beli deterjen mungkin selisih 5
Rp500, Rp1.000, enggak apa-apa lah, nggak usah jauh-jauh ke minimarket, sementara belilah ke tetangga. Betul. Kenapa? Itu akan menghidupkan ekonomi tetangga. Nanti kalau situasi normal setengah tahun, larinya pasti ke mall lagi nanti. Betul, betul, betul. Kalau kita semua beli tetangga, itu juga akan membantu gugus tugas, membantu Pak Wali, membantu Pemkot, membantu Presiden. Kenapa? Penyebaran juga tidak terlalu masif. Penyebaran COVID-nya kan juga tidak terlalu besar gitu Pak Wali kan, Iya, gitu kan, karena gitu loh. lokal di situ aja, nggak apa-apa insya Allah. Benar, benar. Saya pikir begitu. Ya, jadi yang perlu kita garis bawahi bersama teman-teman semuanya, di saat pandemi ini, kalau bisa kita belinya jangan jauh-jauh, ya di sekitarnya aja. Kalau umpamanya di situ ada yang jual sayur atau bahan makanan, belilah di situ. Sehingga nanti di situ akan berputar perekonomiannya. Lalu teman-teman yang online, yang biasanya jual belinya dikirim atau apa, silahkan nanti kita akan bantu, khususnya saya akan membantu secara cuma-cuma kepada teman-teman supaya nanti penjualannya bisa meningkat lagi. Lalu di Radio Andika juga saya rasa juga ada program yang nanti mudah-mudahan bisa membantu teman-teman UMKM di Insya Allah Pak Wali, Insya Allah. Saya rasa itu Mas Haji Rafiq, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangannya ke kantor saya, udah bawain oleh-oleh. Oleh-olehnya banyak banget nih. Kita dapat baju hazmat 250, masker 50 box, sepatu boot 1 kotak, handscoon 2 karton, dan bioetanolnya 60 liter. Terima kasih. Ini pasti akan sangat membantu teman-teman medis insya Allah. Amin. Saya ngucapin terima kasih sudah datang ke sini, dan mudah-mudahan obrolan kita menjadi manfaat, ada manfaatnya, menjadi optimisme teman-teman dan kita semua khususnya di Kota Kediri. Amin. Terima kasih banyak. Sama-sama.